Tidak mungkin lah, dia yang menyelesaikan kok. Kan artinya apa? Menurut saya, orang yang membuat langkah-langkah seperti ini, itu adalah orang yang memang punya tujuan tertentu barangkali. Saya tidak mau mengatakannya, tapi saya melihat bahwa menuduh Yusuf Kalla seperti itu tentu tujuannya ada. Tetapi aneh buat saya, Yusuf Kalla itu saya tahu sekarang ini tidak punya tujuan politik apa-apa lagi. Dia tidak punya anak untuk dijadikan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat apa ini sekarang. Begini, ada satu hal menarik. Kudus, orang Kudus itu sampai sekarang tidak makan sapi, tapi makan kerbau. Alasannya apa? Agar supaya orang Hindu tidak tersinggung. Itu cara daripada penyebar agama kita untuk menghindarkan bagaimana sesuatu ajaran bisa diterima tanpa harus dengan konflik. Itu baru satu contoh, belum yang lain. Dalam kehidupan kita sebenarnya menjadi Indonesia itu justru adalah oleh karena kerjasama di antara pemuka-pemuka agama ini. Jadi kalau mau bicara tentang agama dalam kemerdekaan Indonesia, semua agama terlibat. Pemimpin-pemimpin agama kita terlibat. Jadi kalau ada orang yang mau membenturkan agama yang satu dengan yang lain, dia akan bunuh dirinya sendiri. Karena landasan tersebarnya agama manapun tidak pernah dengan sebuah pertengkaran. Itu fakta sejarah kita. Itu. Dan saya mau ngambil contoh di Sulawesi Selatan. Tiap kali hari Natal, saya pasti datang karena diundang. Saya di SMP, kebetulan SMP Seri Gading, SMP swasta. Saya satu sekolah dengan, tentu saja ada yang Kristen, ada ini Toraja dan sebagainya. Kebetulan terjadi begini. Ketika itu, ada seorang teman saya satu sekolah SMP Seri Gading itu swasta dan sore dia bekerja di sebuah warung. Nah, tiba-tiba Andi Sose, komandan Korem ketika itu, menghilangkan warung di pinggir pantai. Nah, teman sekolah saya ini kehilangan pekerjaan dan tidak punya tempat karena dia tidur di warung itu. Dia datang ke saya. Waktu itu dia masih manggil nama asli saya, Andi Gonggong. Boleh nggak saya numpang di rumahnya?
karena saya sekarang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Ya saya bilang, nanti saya ngomong sama ibu saya, tapi saya yakin ibu saya pasti setuju. Akhirnya dia tinggal dan sekarang sampai sekarang jadi keluarga. Itu satu. Ada guru SD juga Kristen, baru datang ke Parepare untuk mengajar, tidak punya rumah. Nah, saya diberitahu oleh seorang guru mereka itu, saya bilang, nanti saya ngomong sama kakak saya. Saya ngomong sama kakak saya bilang, lah itu rumah yang di sebelah sana kosong, suruh aja tidur di situ. Jadi tidak pernah terjadi, ini sekadar contoh, dan Yusuf Kalla juga seperti itu kok. Jadi saya sangat aneh kalau Yusuf Kalla dianggap melakukan suatu tindakan yang mencela agama. Pasti tidak. Bagaimana mungkin lingkungannya, pegawainya, segala macam tidak memungkinkan itu terjadi. Nah, juga bagaimana dia mau bicara tentang persoalan agama dikaitkan dengan Poso dan Ambon. Tidak mungkin lah, dia yang menyelesaikan kok. Kan artinya apa? Menurut saya, orang yang membuat langkah-langkah seperti ini, itu adalah orang yang memang punya tujuan tertentu barangkali. Saya tidak mau mengatakannya, tapi saya melihat bahwa menuduh Yusuf Kalla seperti itu tentu tujuannya ada. Tetapi aneh buat saya, Yusuf Kalla itu saya tahu sekarang ini tidak punya tujuan politik apa-apa lagi. Dia tidak punya anak untuk dijadikan apa, nggak ada. Jadi aneh kalau Yusuf Kalla itu dituduh melakukan membicarakan sesuatu yang menghina agama. Itu pasti tidak akan terjadi. Dari sejak lingkungan keluarganya, dari ayahnya sampai dia sendiri dan keluarganya, tidak memungkinkan itu terjadi. Dan itu pula yang mendorong dia, mengapa dia mempertaruhkan jabatannya sebagai Menko Kesra ketika itu untuk menyelesaikan Poso dan Ambon. Landasan itu, lingkungan itu yang menyebabkan juga mendorong dia seperti itu. Nah, kalau ada orang yang mau merusak, yang memang sangat mengerikan kalau itu terjadi, merusak hubungan keagamaan kita dalam rangka bernegara, itu pasti gagal. Pasti gagal. Karena apa? Landasan pembentukan republik ini adalah kerjasama di antara semua kekuatan-kekuatan ketika itu. Dalam arti kekuatan-kekuatan keagamaan. Tidak ada yang tidak. Tidak, dan mereka bekerja sama. Ambil sebagai contoh. Kan ketika masih zaman liberal, demokrasi liberal, ada DPR. Di situ kan anggotanya dan mereka berbeda pendapat. Ada yang mau dasar negara Pancasila, ada yang mau dasar agama Islam dan sebagainya. Kasimo dan Natsir itu berbeda dan bertengkar di dalam, bukan bertengkar, berdialog di dalam DPR. Konstituante dan DPR juga. Nah, lalu Kasimo ini pendukung Pancasila, Natsir ini pendukung Piagam Jakarta. Nah, apa yang terjadi? Selesai mereka rapat, mereka pergi makan bersama. Selesai perdebatan di dalam sidang, terjadi perdebatan, tapi begitu
selesai sidang, maka selesai pula persoalan yang dipertengkarkan. Kasimo itu yang mencarikan rumah sama Pak Prawoto, Masumi. Jadi bagaimana ini orang yang mau membenturkan agama sama sekali tidak mau memiliki pemahaman sosiologis tentang keindonesiaan kita. Saya percaya itu, dan makanya ketika saya diberitahu sama Mas Adi, ya saya cuma geli aja, karena kami ini sudah kawan sejak masih di Jogja. Di Jogja kami nggak pernah bicara tentang hal-hal seperti itu. Kami berdiskusi di tengah jalan, di mana saja, dan tidak ada sesuatu yang yang mempersoalkan masalah itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya berharap betul aparat-aparat negara kita, terutama yang berkaitan dengan yang menangani ketertiban, menangani hukum, harus tahu betul hal ini. Karena kalau enggak, itu akan menyebabkan dia tidak bisa bekerja secara baik. Jadi kalau seperti, saya cuma anggap lucu aja, misalnya terjadi ketika yang dijambret itu, lalu dia yang dijambret itu yang ditangkap, kan aneh. Artinya orang hukum nggak ngerti hukum, kan itu. Jadi kalau Anda bertanya tentang perjalanan sejarah kita menjadi Indonesia, yakinlah bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa republik ini dibangun secara bersama oleh semua kekuatan agama. Tidak ada yang tidak terlibat. Semua terlibat dalam pembangunan, dalam menciptakan keindonesiaan kita. Gitu. Jadi saya hanya ingin mengatakan, jangan kita ini mau melangkah ke depan untuk hidup bersama sebagai bangsa merdeka. Tetapi jangan merusak kehidupan bersama di tengah kemerdekaan kita dengan kebodohan. Kalau Anda tidak mengerti tentang perjalanan sejarah bangsa ini, Anda lebih baik diamlah daripada merusak republik ini. Tidak ada gunanya. Bayangkan kita sudah 80 tahun merdeka, dan saya ingin mengingatkan seperti yang dikatakan Mas Adi tadi. Tidak pernah kok berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa kita terhadap Belanda atau penjajah, itu tidak pernah dengan landasan agama dalam arti kata bahwa dia memperjuangkan agamanya untuk mendapatkan sesuatu. Enggak. Yang menjadi persoalan perlawanan memang adalah agama untuk melawan ketidakadilan. Gitu. Jadi tidak oleh karena menonjolkan keagamaannya seperti Diponegoro, seperti Imam Bonjol dan segala macam, itu yang dia pakai agama untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah. Jadi tidak ada sama sekali. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, kepada bangsa saya, jangan kembali kita kepada ketidakmampuan kita untuk berpikir secara jernih bahwa
republik ini dibangun secara bersama, dan mari kita hidup dan membangun republik ini bersama-sama pula dengan mengatakan bahwa kita semua punya sumbangan untuk kelangsungan hidup bersama kita. Itu yang saya mau katakan. Oke, tapi begini Prof ya, realitasnya terjadi, peristiwa pernah terjadi di kita, di Poso pernah terjadi, di Ambon pernah terjadi, dan tentu kalau kita melihat bagian lain dari belahan dunia, kita melihat apa yang terjadi pada katakanlah antara konflik Bosnia Herzegovina dengan dan di situ juga ada orang Serbia juga, itu kan juga ada akarnya agama. Bagaimana kita menjelaskan soal itu bahwa kalau saya bisa menyimpulkan sebenarnya itu bukan konflik laten yang kira-kira begitu yang tadi Prof. Andar Gogong diskusi, tapi pernah terjadi, dan sebenarnya kita tidak boleh lagi memicu itu sehingga terjadi lagi. Nah, sebenarnya sederhana, kan terjadinya Poso dan Ambon itu kan hanya situasi yang memang ada yang buat juga. Okay. Ada yang buat, ada yang memprovokasi ada juga, yang memprovokasi. Nah, inilah yang harus kita hati-hati. Inilah kewajiban daripada aparat negara untuk menghindarkan provokasi ini. Itu yang harus menjadi terutama dipahami oleh aparat negara, bahwa dia sudah tahu bahwa ada gejala provokasi, maka dia harus mengambil tindakan. Menurut saya apa yang terjadi di Poso dan itu kan cuma ada provokasi situasi. Kita kan ketika itu dalam keadaan yang sedang menuju kepada situasi yang baru, ya kan? Awal reformasi kan itu. Dan ketika itu kita memang masih sedang mencari pola-pola tertentu. Nah, tetapi ketika terjadi itu, ketika mungkin orang sedang bingung, tampil seorang Yusuf Kalla mencari cara bagaimana menyelesaikannya, dan berhasil dia. Nah, ini kan yang orang nggak ngerti kali. Iya kan? Tidak terbayangkan mungkin oleh dia bagaimana seorang Yusuf Kalla di tengah situasi yang kacau itu mampu tampil dan berhasil. Dan ironisnya dia sekarang dituduh melakukan itu. Ironisnya itu. Ya. Jadi ketidakmengertiannya menuduh itu yang aneh buat saya. Dan saya mau mengatakan kepada sebangsa saya, orang-orang non-Islam atau Kristen Katolik, saya ini 30 tahun mengajar di Atmajaya. Lebih lama nih Mbak Vivit. Lebih lama. Iya, 30 tahun. Oke, terus. 30 tahun saya mengajar dan saya teman baik semua. Ya. Jadi republik ini adalah milik kita semua, dan tidak ada agama yang tidak pernah memiliki jasa dalam proses meng-Indonesia. Dan kalau Anda mau merusak lagi, aneh buat saya. Ya. Jadi sebangsa saya, sebangsa kita semua, hindarkanlah persoalan-persoalan yang tidak kita perlukan dalam kelangsungan hidup bersama. Oke. Terima kasih Prof. Tapi saya nambah ke Mbak Vivit ya, sebentar Mbak Vivit ya. Berkaitan tadi dengan pernyataan dari Prof. Andar Gogong tadi juga Anda juga soal menyinggung bagaimana sebenarnya peran penegak hukum ini, karena dilematisnya satu, kalau dia ada laporan dia tidak terima, itu nanti dia dianggap akan berpihak. Tapi kemudian kalau kita dorong tindak keras ya orang-orang yang melakukan fitnah yang seperti itu gitu ya, karena orang-orang seperti ini berbahaya, nanti dia dianggap juga itu juga represif juga terhadap kebebasan berpendapat. Gimana tuh? Iya, makanya dalam hukum itu kan tadi saya sebut kata kuncinya ada penalaran hukum yang harus diterapkan. Kalau dalam hukum itu, kalau misalnya apapun sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum. Itu dulu ya. Saya kalau misalnya katakanlah lagi pengen jahat gitu sama Mas Hersu, saya bilang aja, Anda ini bikin saya nggak nyaman harus datang ke podcast seperti ini, terus saya laporkan aja ke polisi.
banyak pasal yang bisa saja dipakai dalam KUHP kita pun yang baru. Bisa aja kalau saya mau. Saya karang-karang aja. Maksudnya itulah soalnya dengan hukum. Makanya orang yang belajar hukum itu harus belajar nilai-nilai juga, harus belajar etik harusnya. Nah, tapi anyway, tapi kan ketika masuk dalam wilayah penegakan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penalaran hukum itu sudah mesti diterapkan. Jadi kalau dalam, saya suka mengingatkan tuh, kita suka bicara logika dasar, tapi ada logika hukum yang sudah bisa mulai diterapkan ketika ada suatu wilayah yang masuk ke wilayah suatu persoalan yang sudah masuk ke wilayah hukum. Nah, jadi disitulah sebenarnya kepolisian, saya dari tadi membicarakan kepolisian karena yang menerima laporan pertama-tama itu penyelidikan kepolisian ya, jadi biar memahami konteksnya, biasanya kepolisian, terus kejaksaan, terus hakim kalau dari segi aparatur penegakan hukumnya. Nah, disitulah kepolisian sudah bisa menerapkan, dia sudah harus bisa melihat konteks kasusnya. Jadi tadi misalnya membaca, oh ini sebenarnya isu awalnya adalah penjamretan tadi yang Pak Anahar sudah bicarakan. Jadi mereka sudah bisa memberikan justifikasi ketika misalnya harus melakukan penolakan. Diterima secara administratif pasti harus, pasti. Kasus value-nya lah gitu ya. Jadi mereka kemudian sudah bisa memberikan penilaian dari aspek penalaran hukum. Ternyata yang jadi masalah adalah isu awalnya, peristiwa hukum awalnya adalah penjamretan. Kalau tiba-tiba penjamretnya melaporkan orang yang dijamret, itu kan sudah pasti harusnya langsung ditolak aja kan gitu. Harusnya kemudian diterima dulu secara administratif, tapi bisa bilang oh nggak bisa karena peristiwa awalnya adalah penjamretan. Nah tangkap dulu jamretnya langsung. Iya, langsung diklarifikasi itu bisa. Jadi boleh. Jadi dalam kasus tadi kan sebenarnya kan pertanyaannya Mas Hersu penting banget tuh soal kita juga pengen orang yang melakukan fitnah misalnya segera ditindaklanjuti. Saya setuju juga. Nah, tapi makanya biasanya kepolisian juga akan melakukan tahap awal itu, melakukan filter itu untuk menelaah terlebih dulu kasusnya. Jadi kan karena penegakan hukum itu kan bukan mesin. Disitulah saya suka ngingetin mahasiswa saya, kita ini bukan mesin, bukan AI loh. Langsung proses apa saja, tapi ada penalaran hukum yang sudah bisa kita gunakan dari awal. Nah, jadi di situ titik pentingnya, makanya kita penting punya kapasitas kepolisian yang juga baik gitu ya. Oke, menarik. Mas Adi mau nambahkan sedikit sebelum kita ini ada termin soal bicaranya ya. Ya, saya tambahkan begini. Tadi yang Prof. Anwar sudah menjelaskan bahwa landasan kita, basisnya soal kerukunan itu sudah jauh berpuluhan abad, belasan abad. Tetapi kenapa terjadi juga di Poso? Kenapa terjadi di Ambon? Kan ada mobilisasi, ada adu domba. Nah, situasi hari ini kan seperti itu. Kenapa kita cemas itu kan? Yes. Pertama, kalau di Poso waktu Ambon waktu itu aja belum ada digital aja bisa begitu. Apalagi hari ini kan saya tadi jelasin. Saya juga cek teman-teman yang Kristen juga siaga. Yang Islam waspada. Ini kalau jadi kan tinggal menunggu sumbu aja. Nah, jadi untuk masalah terutama soal agama ini harusnya sih ada lex spesialis ya. Setelah masuk ini jadi ada khusus. Karena itu dulu ketika ada sedikit kan teman-teman dari non muslim itu ketika rumah ibadahnya dirusak ngadu ke kita penyelesaian. Saya bilang ini bukan konflik agama, jangan ke kita dan saya bilang buat teman-teman NU jangan mau ke ngurusin ini kan soal pidana nih, dia merusak bangunan milik orang, justru proses saja di situ. Jangan kait-kaitan dengan agama nih, saya bilang ini polisi juga ngaco nih soal gini, masukin ke antara agama kemudian kita suruh mendamaikan. Hukum dulu dong dijelasin. Ini melanggar undang-undang pasal kan ada KUHP-nya, perusahaan milik orang lain. Di situ aja men. Nah kemudian kita kan belasan tahun juga kerja-kerja menyelesaikan persoalan ini, terutama masalah demokrasi. Demokrasi bisa jalan kalau ada egalitarisme kan semua sama di bidang hukum. Karena itu pasca reformasi kan kita mendapatkan demokrasi. Kita semua bersama Gus Dur kan semua menjelaskan bahwa semua sama. Itu sebabnya Ahok tuh teman saya, teman baik saya, bisa jadi DPR, vokal juga. Nah masalahnya ketika dia berpasangan dengan Joko Widodo menjadi ngaco. Kemudian saya datanglah ke balai kota. Saya bilang, Hok, lu kan Cina jangan begitu dong. Maksud dia dikira karena Cina itu, saya bilang, ya lawan aja mas, bukan gitu. Ini kan soal demokrasi, kita berjuang lama untuk agar semua orang bisa menjadi apa saja. Kalau tetap begini,
Nanti orang kapok milih Cina, sedang kita butuh SDM dan mereka kan bagus juga. Nah baru dia mikir, gini loh Mas Edi memang diplot untuk menjadi bad boy. Lah, nanti yang rusakan lu bilang. Saya ngomong di wali kota yang mau waktu itu yang menjembatani Suni Tanuwijaya dulu lewat dia. Saya ngobrol di balai kota. Saya jelasin gitu. Ini nggak boleh terjadi, ini merusak demokrasi. Saya khawatir orang kapok milih Cina-Cina itu keturunan lagi. Terbukti kan? Nah itu saya bilang kenapa kita penting menyelesaikan persoalan ini. Nah jadi soal agama itu harus ada lex spesialis. Ini bukan bermaksud represif. Dulu kan kita curiga di zaman Orde Baru ini jangan-jangan SARA itu dipakai oleh Orde Baru untuk represi. Dan yang itu kan sebetulnya cuma satu aja, agama aja. Agama yang paling penting itu aja, karena yang soal ras antar golongan kan dengan kawin mawin udah selesai, nggak ada masalah kita nih. Nah kalau soal agama itu ketika dibenturkan, kita dibenturkan ya bukan benturan ya. Ketika dibenturkan itu bahayanya luar biasa. Nah karena itu embrio semacam ini harus ditangani secara hukum, secara proporsional. Kita juga tidak mau menggunakan ini memberikan kesempatan kepada aparat hukum untuk represi mengenai masalah ini. Tetap proporsional, tetapi harus diingat bahwa dampak dari ini luar biasa. Kalau dampak luar biasa berarti penanganannya juga harus extraordinary, juga harus luar biasa juga. Kira-kira gitu Pak Ecep. Oh ya satu lagi, soal agama tadi kan kalau di dalam sejarah kita kan banyak Islam ya di Ponorogo, Imam Bonjol dan lain-lain sebetulnya Hindu juga banyak. Ada beberapa contoh misalnya Puputan. Puputan itu kan syahid menurut agama Hindu, kalau kita perang melawan kebatilan mati masuk surga, nirwana juga. Nah, itu Puputan itu ada 3 atau 4 kali dah melawan kolonial. Jadi nah begitulah agama kalau menegakkan keadilan memang habis-habisan. Nah semangat agama itu habis-habisan. Jadi kalau ini dipakai untuk diadu untuk hal-hal yang remeh-temeh, yang hoax itu kan habis-habisannya kan sia-sia, bahaya. Itu pentingnya dalam konteks ini ya. Kenapa kita mengingatkan bahwa ini harus menjadi episode terakhir huru-hara kegaduhan di dunia maya yang terjadi di dunia nyata harus diantisipasi. Terima kasih.